banget loh. Kata siapa? Tapi bagus deh itu loh. Bikin apa sih? Jadwal syuting. Iya syuting. Syuting nih. Kita mau bahas apa? Oh iya, skripnya. Sini, iPad-nya. Bentar ini lagi nyekat nanggung loh. Gak apa-apa, siniin. Ya udah. Nanti minta Mas Edi. Oke siap. Hai, welcome back to Factorpic. Prosesor adalah hal yang terpenting bagi sebuah komputer, laptop, atau PC. Ibarat manusia nih, prosesor adalah otaknya komputer. Atau yang lagi pengen ngerakit PC sendiri nih, hal yang pertama dan yang paling sering dipertimbangkan adalah masalah prosesornya ini guys. Mungkin kalian gak asing nih sama yang namanya prosesor dari AMD dan juga Intel. Karena memang kedua platform ini adalah prosesor yang paling banyak diproduksi dan juga paling terkenal di pasaran. Nah, kali ini aku udah ngerangkum segala jenis perbedaan antara AMD dan juga Intel dan mungkin bisa membantu kalian nih untuk bisa menjadi bahan pertimbangan kalian dalam memilih laptop atau PC dengan jenis prosesor AMD atau Intel. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Advanced Micro Devices Inc. atau AMD adalah sebuah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Santa Clara, California, yang mengembangkan prosesor komputer dan juga teknologi terkait bisnis, dan juga pasar konsumen. Nah, meskipun pada awalnya AMD ini memproduksi prosesornya sendiri, perusahaan tersebut kemudian mengalihdayakan manufakturnya melalui praktik yang dikenal sebagai going fabless. Setelah Global Foundries dipisahkan pada tahun 2009. Produk utama AMD ini meliputi microprosesor, chipset motherboard, prosesor tertanam, dan prosesor grafis untuk peladen, workstation, komputer pribadi, dan juga aplikasi sistem tertanam. AMD mengeluarkan berbagai lini prosesor untuk berbagai segmen, mulai dari server seperti Opteron dan EPYC, hingga prosesor desktop seperti FX dan juga Ryzen. Oke, sekarang kita bahas kompetitornya. Siapa lagi kalau bukan Intel? Intel atau Integrated Electronics Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional dan perusahaan teknologi Amerika yang berbasis di Santa Clara, California. Tepatnya di Silicon Valley. Jadi jaraknya lumayan deket nih sama kantor pusat AMD. Cuma sekitar 1,5 km aja. Deket banget ya guys. Ini mah tetanggaan banget namanya. Dan Intel adalah produsen semikonduktor chip terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya. Intel juga memasok microprosesor kepada produsen sistem komputer seperti Lenovo, HP, dan juga Dell. Selain itu, Intel juga memproduksi motherboard chipset, graphic chips, prosesor tertanam, dan perangkat lain yang terkait dengan komputasi dan juga komunikasi. Selain itu, Intel juga merupakan pengembang awal SRAM atau Static Random Access Memory, dan juga chip memori DRAM atau Dynamic Random Access Memory yang mewakili sebagian bisnisnya hingga tahun 1981. Nah, meskipun Intel telah berhasil menciptakan chip Kamu lapar ya? Iya sih. Nih omak. Wah, makasih, so sweet. Makasih. Mam. Nah, meskipun Intel berhasil menciptakan chip microprosesor komersial pertama di dunia pada tahun 1971 dan berhasil sukses besar, ternyata keberhasilan itu tidak berpihak kepada produk PC atau personal komputer mereka yang awalnya menjadi bisnis utamanya. Sekarang kita masuk ke perbedaannya. Meskipun dari brandingnya
Intel ini jauh lebih baik ketimbang AMD karena Intel ini sudah memproduksi prosesornya jauh lebih lama, jadi Intel ini jauh lebih tua nih daripada AMD. Ternyata ada juga alasan-alasan lain yang menjadi perbedaan antara kedua prosesor ini. Perbedaan yang pertama adalah dari segi fisiknya. Ternyata soket penghubung dari prosesor ke motherboard dari kedua prosesor ini sangat-sangatlah berbeda. AMD menggunakan tipe soket Pin Grid Array atau PGA, yaitu sebuah soket yang pin penghubung antara motherboard dan prosesornya terletak di prosesornya itu sendiri. Berbeda dengan Intel yang terkenal dengan soket yang bernama LGA atau Land Grid Array, yaitu sebuah soket yang pin penghubung antara prosesor dan motherboardnya terletak di motherboardnya. Kemudian dari segi grafis, AMD ternyata jauh lebih unggul dibandingkan Intel soal grafisnya, terutama grafis game. Memang sebelumnya Intel ini sudah berusaha mengalahkan atau menumbangkan AMD lewat prosesor yang bernama Iris Pro. Tapi sayang banget guys, lagi-lagi Intel dikalahkan oleh AMD dengan kemunculan prosesor grafis Radeon-nya. Nah, perbedaan kualitas grafis ini ternyata berpengaruh banget sama manajemen suhu. AMD ini dikenal sebagai prosesor yang lebih cepat panas dibandingkan dengan Intel, terutama pada laptop. Hal ini dikarenakan Intel telah dilengkapi dengan teknologi canggih yang mampu mengatur temperatur laptop sehingga tidak mudah panas. Jadi saat suhu mulai memanas, prosesor Intel akan menurunkan clock speed-nya sehingga tidak terjadi overheating. Perbedaan selanjutnya ada pada tingkat kecepatannya. Terutama buat kalian yang cari prosesor spek dewa demi bisa main game lancar jaya, memang perbedaannya ini tidak terlalu signifikan. Tapi soal kecepatan, Intel lah yang menjadi juaranya. Namun soal kecepatan, Intel tidak perlu diragukan lagi lah ya. Selain itu, ada juga beberapa game yang tidak support di AMD. Itulah mengapa orang-orang lebih memilih Intel ketimbang AMD. Hey, lalu gimana dong dengan penanganan virus yang mungkin saja bisa menyerang? Tentu saja dengan vaksin ya guys. Itu kalau virusnya menyerang manusia. Tapi kalau kalian mencari prosesor yang bisa menangani virus dengan baik, sudah kebal dengan virus, kalian sepertinya harus memilih AMD. Karena AMD ternyata dapat mendeteksi virus lebih dini ketimbang Intel. AMD ini telah menciptakan sebuah program yang bernama EVP, yaitu Enhanced Virus Protection, yang bisa dikatakan sebuah langkah cerdik untuk mengalahkan Intel. Memang ya, masalah virus ini adalah masalah yang lumayan serius karena dapat mengganggu kinerja PC dan juga sangat merugikan sekali. Tapi sayang ya guys, Intel belum punya teknologi semacam itu. Semoga saja next-nya bisa ya guys. Amin. Oke, lanjut kita ke perbedaan sisi penggunaan, terutama pada kualitas multimedianya. Meskipun AMD ini jauh lebih unggul, terutama pada kualitas grafis gamenya, bukan berarti kualitas grafis multimedianya akan menjadi unggul juga. Selain mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik, selain itu dari segi clock speed, Intel juga ternyata dinilai menghasilkan kecepatan yang tinggi. Oh my god! Sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik. Wow! Selain mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik, ternyata Intel juga memiliki suara yang lebih ramah di telinga dibandingkan dengan AMD, terutama pada saat mengerjakan tugas-tugas yang lumayan berat. Oke, dan ini yang terakhir, yaitu soal harganya. Buat kalian yang pengen punya PC, tapi minim budget, kalian perlu memilih AMD. Mengapa? Karena meskipun kualitas AMD itu sudah termasuk baik, bahkan sangat baik, ternyata harganya ramah banget nih di kantong rakyat-rakyat miskin. Tidak seperti Intel yang cenderung lebih mahal. Oke, kesimpulannya, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Begitupun sebaliknya, semua ada porsinya masing-masing. Nah, setelah kalian tahu perbedaan antara AMD dan Intel, sekarang giliran kalian untuk menjatuhkan pilihan kalian ke AMD atau Intel. Coba komen di bawah. Nah, kalau kamu milih Intel atau AMD? Aku sih pakainya Android. Oh, Android sih. Android kan konten kemarin. Intel atau AMD gitu loh. Itulah, closing sendiri aja.
Pokoknya jangan lupa follow sosial media kita ini ya. Thank you for watching. See ya.